Alhamdulillah, Alhamdulillahil alimil fattah, khaliqil arwahi wal asbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa syafi'ana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik dan menuju Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu keinginan baik serta kekuatan untuk mewujudkan keinginan baik itu, di mana dengan dua hal itu kita bisa duduk bersama di sini, merapatkan saf-saf kita, mendekatkan diri kita dengan sesama dalam sebuah ikhtiar jama'i untuk tidak hanya melaksanakan perintah Allah Ta'ala, tetapi sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha untuk bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah satu keniscayaan bagi setiap orang yang mengikrarkan dirinya dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mimbar yang mulia ini, Al-Khatib Al-Bakir mengingatkan dirinya sendiri serta kita semuanya untuk senantiasa berjuang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mewujudkan modal keimanan itu, modal ketakwaan itu dalam ucap dan perilaku kita sehari-hari. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, rasanya tidak ada di antara orang Islam kecuali ia menginginkan keteguhan dalam keimanan, kecuali ia menghendaki keistiqomahan dalam jalan yang benar dan lurus. Istiqomah seringkali dikenal sebagai sebuah konsistensi, sebagai sebuah keteguhan diri, sebagai sebuah sikap tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, dan tetap berada pada jalan kebenaran yang ia yakini. Istiqomah adalah satu keteguhan, istiqomah adalah satu ketabahan, istiqomah adalah satu perjuangan tak henti-henti. Istiqomah adalah kemenangan dan kejayaan dalam pertempuran melawan kebatilan, dalam pertarungan antara hak dan yang batil. Maka dari sini semua kita bisa mengerti, kendati semua kita ingin untuk istiqomah, tapi semua kita menyadari betapa sulit dan mahal istiqomah itu. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penghormatan dan apresiasi kepada orang-orang yang sukses istiqomah dalam keimanannya dengan menurunkan para malaikat-malaikatnya dan mengabarkan kepada orang-orang tersebut supaya janganlah ia bersedih, janganlah ia takut, dan sampaikan tentang surga yang Allah janjikan kepadanya. Dalam sebuah ayat yang sering kita dengar dari surat Fussilat, Allah Ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah kepada mereka malaikat dan mengatakan kepada mereka agar mereka janganlah takut, agar mereka janganlah bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, istiqomah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari orang yang beriman. Karena istiqomah adalah identitas keimanan seseorang. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan ibnu Abdillah As-Saqafi pada sebuah kesempatan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li bil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku satu ucapan tentang Islam di mana aku tidak akan bertanya tentang itu kepada orang lain selainmu. Maka Nabi bersabda, "Qul amantu billah fastaqim." Dalam riwayat yang lain, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan teguhkanlah dirimu pada hal itu. Artinya, hadis yang sedemikian singkat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bertanya tentang Islam secara umum dan utuh, Nabi sampaikan jawaban tersebut. Maka sependek yang kita tahu dari banyak penjelasan para ulama, di antaranya adalah betapa keistiqomahan dalam keimanan itu akan berimplikasi memberikan pengaruh yang positif kepada gerak hidup seseorang sepanjang hayatnya. Beriman dan istiqomah dalam keimanan akan memberikan dampak positif sepanjang hidup seseorang tersebut. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, keteguhan dalam keimanan juga bisa dijadikan sebagai satu cerminan untuk membentuk citra diri pada seorang yang beriman. Citra diri itu berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dirinya, bagaimana seseorang meletakkan dirinya. Memang terkesan subjektif, tetapi itu bisa berdampak bagus dan positif. Seseorang yang mencitrakan dirinya sebagai orang tua akan bersikap selayaknya orang tua di hadapan anak-anaknya. Seseorang yang mencitrakan dirinya sebagai seorang guru akan berusaha untuk bersikap seperti seorang guru di hadapan murid-muridnya. Seseorang yang mencitrakan diri sebagai seorang kakak akan meleburkan citra kekakaan tersebut dalam sikapnya yang mengayomi. Maka bagaimana jika seorang terus-menerus mencitrakan diri sebagai seorang muslim, menimbang dirinya dengan keislaman, menimbang keimanannya, keislamannya, serta keihsanannya dengan tolak ukur keislaman. Maka mudah-mudahan dengan terus mengingat identitas keislaman, kita semua orang Islam akan tetap menjadi seorang muslim yang sebenarnya dimanapun Allah menempatkannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai seorang pribadi tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin mengembangkan dirinya, bergerak menuju yang lebih baik. Maka jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana cara menjadi orang baik? Maka jawaban yang bisa kita katakan kepada diri kita adalah, tetaplah berbuat baik, karena dengan cara itu Anda akan menjadi orang baik. Wahai jiwa, kita katakan kepada diri kita, tetaplah mengucapkan hal yang baik, karena dengan mengucapkan hal yang baiklah kita terlatih untuk terus mengucapkan hal yang baik. Apalagi kita diajarkan selalu ada hubungan yang kuat antara iman dan amal soleh. Iman akan mempengaruhi amal soleh, tetapi amal soleh juga akan menjadi bensin, tenaga, pemberi daya untuk keimanan. Bukankah ungkapan ulama, al-imanu yazidu wa yanqus,
yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Daya cengkram iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya daya cengkram iman dengan banyaknya ketaatan, dan berkurangnya daya cengkram iman dengan bertambahnya kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullah wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqika wa taji arsyika habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tadabbaru qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa'lamu ibadallah annallaha subhanahu wa ta'ala amarna jami'an bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi wa yaqulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat iqdi hawaijana wa anta biha a'lam. Allahumma ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka quwwatal imani bika wa jamilat tawakkuli 'alaika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afwa wal 'afiyah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum.